Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Edukasi Bina TV atau Bincang-Bincang tentang Anak. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kami mahasiswa IAIN Pekalongan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan berdiskusi tentang sex education pada anak usia dini. Saya Amalia selaku moderator dalam kegiatan hari. Dan di sini ada 5 narasumber, yaitu Mbak Ani Rahmana, kemudian Fatih, dan Mbak Farhat, Mbak Fazia Nikmatika, Mbak Binya Husada, dan Mbak Husna Amalia. Nah, apa sih pendidikan seks itu? Pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, dan agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak-anak beberapa waktu terakhir cukup menyita perhatian masyarakat. Tidak sedikit tindakan-tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang terdekat tanpa adanya pemahaman mengenai pendidikan seksual. Anak-anak akan sulit untuk melawan perlakuan menyimpang tersebut. Sayangnya, masih banyak orang tua dan masyarakat yang merasa tabu dan apatis untuk membicarakan seksualitas kepada anak. Padahal, mengajarkan pendidikan seks kepada anak sejak dini bisa menjadi imun yang akan membantu anak untuk membentengi diri dari resiko kekerasan maupun pelecehan seksual di kemudian hari. Apalagi dengan semakin transparannya berbagai informasi yang bisa diakses lewat internet, sangat memungkinkan bagi sebagian besar anak dan remaja memanfaatkannya sebagai media penolong dalam pemenuhan rasa keingintahuannya mengenai seks. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Umi. Menurut Mbak Umi, bagaimana pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini, serta sebutkan tujuan dari pendidikan seks baik seks tersebut. Pendidikan seks dengan anak sejak dini adalah penting dalam tumbuh kembang anak kita, serta termasuk di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kita secara jujur, mempertimbangkan kematangan dalam usia ketika mengajukan pertanyaan seputar seks. Nah, dalam ini strategi yang sangat menjadi dipertimbangkan ke beberapa tahap, sehingga membicarakan seks harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Pendidik tujuannya yaitu untuk mengajarkan mengenai organ kesehatan reproduksi, penyakit menular sesuai dengan HIV/AIDS, kehamilan, dan kontrasepsi yang dapat digunakan. Pendidikan seksual juga dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan seks di luar pernikahan, dan juga pernikahan di anak usia dini. Baik, terima kasih Mbak Umi atas penjelasannya. Menurut Mbak Husna, pada usia berapa sebaiknya orang tua mulai mengenalkan atau mengajarkan tentang seks pada anak? Dan bagaimana cara memulainya, Mbak? Pendidikan seksual untuk anak sebaiknya diberikan sedini mungkin. Memperkenalkan seks pada anak dapat dimulai saat berusia 3 atau 4 tahun, sejak anak menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari anggota tubuh.
Saat anak-anak mulai belajar tentang anggota tubuh seperti mata, telinga, hidung, perut, punggung, dan lain-lain, saat itu juga orang tua mulai mengenalkan penis dan vagina adalah bagian dari tubuhnya. Mengenalkan penis dan vagina adalah tahapan pertama memperkenalkan seks pada anak. Mulailah dari bagian tubuh yang tangible atau terlihat sebelum memulai masuk ke sistem tubuh yang tidak terlihat, seperti sistem pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Mulai dari mengenal anggota tubuh, anak akan mulai memahami bahwa ada perbedaan antara penis dan vagina. Kemudian berlanjut ke pemahaman fungsi yang paling dekat seperti laki-laki buang air kecil melalui penis dan sedangkan perempuan melalui. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Usma. Kemudian, bagaimana cara menyampaikan pendidikan seksual pada anak menurut Mbak Ani? Menurut saya, yaitu salah satu cara menyampaikan pendidikan seksual kepada anak dapat dimulai dengan mengajarkan membersihkan alat kelaminnya sendiri. Selain itu, pendidikan seks juga dapat berbentuk berupa latihan toilet training kepada anak sejak usia 2 tahun. Jika anak sudah mampu, maka anak perlu diajari untuk mampu membersihkan organ genitalnya sendiri dengan cara mengajari anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah buang air kecil maupun buang air besar, maka anak dapat mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ani atas penjelasannya. Lalu bagaimana cara menyampaikan pendidikan seksual pada anak menurut Mbak Tika sendiri? Komunikasi dari besar begitu saja, apalagi untuk topik sensitif. Jadi, hal yang penting bagi orang tua untuk membangun pola komunikasi yang baik dengan anak sejak awal sedini mungkin untuk topik-topik yang lebih umum. Jangan ada communication blocker, sehat, perintah, interogasi, mengembangkan perasaan atau mengalihkan pembicaraan. Jenis komunikasi blocker tersebut biasanya membuat anak tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Itu saja. Baik, terima kasih Mbak Tika. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Mbak Gunya, bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa ada perbedaan antara alat kelamin pria dan wanita? Apakah lebih baik memulai media gambar ataukah harus diperlihatkan? Misal saat mandi bersama ibu atau ayah. Bagaimana Mbak Gunya? Baik, menurut saya, jika kita ingin menyampaikan pesan bahwa keingintahuan soal seks dalam hal ini adalah alat kelamin, saat yang sangat wajar, kita harus pastikan bahwa sebagai orang tua, kita merasa nyaman dengan kondisi pembelajaran seperti itu. Jika kita nyaman dengan menunjukkan langsung tanpa media lain, seperti dengan mandi bersama, maka ya silahkan dilakukan. Jika tidak nyaman, lebih baik lewat gambar atau buku. Kenyamanan atau keterbukaan kita terhadap topik ini akan mempengaruhi kenyamanan dan keterbukaan anak selanjutnya. Untuk metode mandi bersama harus dipahami bahwa pada usia tertentu kebiasaan ini harus dihentikan. Yakni ketika anak sudah mulai paham konsep telanjang pada diri sendiri dan orang lain. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Wah, jadi itu ya alasan pentingnya mengajarkan anak tentang sex education. Jadi kesimpulannya, seks merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan anak-anak juga akan mengalami tahapan perkembangan yang berhubungan dengan seksualitas. Seks bukanlah hal yang tabu dan tidak pula menjijikan.
jika dilakukan pada waktu dan objek yang tepat. Jadi, mari kita ajarkan pada anak pentingnya sex education sejak dini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai sex education pada anak usia dini, dan terima kasih untuk narasumber-narasumber yang telah memberikan informasi tentang sex education pada anak usia dini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua kelak setelah menjadi orang tua. Terus belajar dan semangat. See you next time. Saya Amalia Fadila selaku moderator dan seluruh anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.